Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Punadi, nomor urut 1863, Angkatan 14, Seksi Kerjasama, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon. Ingin menyampaikan orientasi P3K tahun 2026 dengan judul Optimalisasi pelaksanaan patroli rutin dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Cirebon. Pendahuluan, latar belakang dan dasar hukum P3K sebagai kegiatan ASN sebagai bagian ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Orientasi P3K diperlukan untuk internalisasi nilai berakhlak. Masalah utama patroli rutin belum optimal, dokumentasi dan pelaporan masih lambat dan belum terstruktur. Tujuan dan waktu pelaksanaan, penguatan sistem pengawasan, pelaporan dan monitoring patroli. Tujuan khusus mencakup 7 fokus: peningkatan kualitas ketetapan dokumentasi, data, koordinasi, dan lingkungan aman. Waktu pelaksanaan 25 Mei sampai 30 Juni 2026. Nilai dan etika pemerintah. Visi beriman, berbudaya, sejahtera, agamis, maju, aman menjadi landasan tata kelola pemerintahan Kabupaten Cirebon yang berintegritas dan berorientasi pelayanan publik. Visi dan misi. Visi beriman, berbudaya, sejahtera, agamis, maju, aman. 5 misi strategis meliputi peningkatan SDM, ekonomi daerah, struktur tata kelola pemerintahan, dan ketentraman masyarakat Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi dipimpin Bupati dan Sekretaris Daerah, didukung perangkat daerah termasuk Satpol PP, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Struktur hierarkis memastikan koordinasi dan pelayanan publik yang efektif. Manajemen kepegawaian, sistem e-kinerja untuk monitoring kinerja ASN, penilaian SKP berbasis indikator kinerja dan nilai berakhlak, evaluasi berkala untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai. Nilai dan etika OPD Satpol PP. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon memiliki rencana strategis 2025 sampai dengan 2029 yang berfokus pada ketentraman, ketertiban umum, penegakan perda dan perlindungan masyarakat. Renstra 2025 sampai 2029. Fokus pada ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme petugas Satpol PP Kabupaten Cirebon. Sasaran Renstra, 6 sasaran terukur: peningkatan ketertiban umum, penegakan perda, ketentraman masyarakat, perlindungan warga, koordinasi antar instansi, dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP. Struktur organisasi, Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Gakda, Bidang Tibum Tranmas, Bidang Linmas, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Trantibum. Tupoksi P3K Pranata Trantibum. Tugas pokok utama: 1. Pelaksanaan patroli rutin dan pemantauan wilayah secara berkala. 2. Pengumpulan data dan informasi ketertiban umum di lapangan. 3. Tindakan preventif dan penegakan peraturan daerah. Tugas pendukung: 1. Koordinasi dengan unsur terkait dalam penanganan gangguan. 2. Laporan dan dokumentasi kegiatan secara tertib dan akurat. 3. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Rencana hasil kerja P3K. Target utama: peningkatan efektivitas patroli rutin dalam deteksi, pencegahan, dan tindakan lanjut gangguan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon. Target dan tahap 1. Target: efektivitas patroli rutin meningkat. Tahap 1. Konsultasi koordinasi dengan mentor atau atasan untuk pemahaman tugas dan arahan pelaksanaan patroli rutin.
tahap 2 dan 3. Tahap 2, identifikasi masalah di lapangan dan penyusunan rencana patroli yang efektif dan efisien. Tahap 3, persiapan, penyusunan instrumen pengawasan dan penguatan kapasitas petugas patroli. Tahap 4 dan 5. Tahap 4, implementasi, pelaksanaan patroli rutin secara disiplin dengan dokumentasi lengkap dan sistematis. Tahap 5, monitoring, evaluasi efektivitas patroli dan pelaporan tepat waktu sebagai dasar kebijakan. Tahap 1 sampai 2, konsultasi dan identifikasi. Konsultasi dengan atasan, pelaksanaan konsultasi dengan mentor dan atasan langsung untuk memperoleh pemahaman tugas, arahan teknis, serta kebijakan pelaksanaan patroli rutin di wilayah Kabupaten Cirebon secara efektif. Identifikasi masalah dan rencana patroli. Identifikasi permasalahan di lapangan terkait gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyusun rencana patroli yang efektif, efisien, dan terukur dan terstruktur. Tahap 3 sampai 4, persiapan dan implementasi. Penyusunan instrumen dan pelatihan. Penyusunan instrumen pengawasan patroli meliputi formulir laporan, checklist wilayah, dan SOP petugas. Pelatihan kapasitas petugas patroli dilaksanakan untuk memastikan kesiapan teknis dan pemahaman prosedur di lapangan. Pelaksanaan patroli dan dokumentasi. Patroli rutin dilaksanakan secara disiplin sesuai jadwal dan rute yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan dokumentasikan secara lengkap melalui foto, video, dan laporan tertulis sebagai bukti penanggung-jawaban. Tahap persiapan mencakup penyusunan instrumen pengawasan yang terstandar dan penguatan kapasitas petugas Satpol PP Kabupaten Cirebon agar patroli berjalan efektif, efisien, dan sesuai prosedur yang berlaku. Implementasi patroli rutin dilakukan secara terstruktur dengan dokumentasi lengkap di setiap titik pantau, mendukung pelaporan yang akurat dan akuntabel sebagai dasar evaluasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tahap 5, monitoring dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi patroli. Pemantauan hasil patroli rutin secara berkala untuk mengukur efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi kelemahan, dan menentukan langkah perbaikan dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Cirebon. Pelaporan tepat waktu dan akurat. Penyusunan laporan patroli yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan strategis oleh pimpinan Satpol PP Kabupaten Cirebon. Dengan dukungan penuh seluruh jajaran Pemkab Cirebon, optimalisasi patroli rutin Satpol PP Kabupaten Satpol PP dapat terwujud demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.